Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu tetap semangat ya. Baik, di video kali ini, kami akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang laporan laba rugi. Materi ini akan disampaikan oleh Ayu Cantikawati. Tonton sampai paham ya sobat, agar kalian bisa membuat laporan laba rugi dengan baik dan benar. Cekidot. Laporan laba rugi. 1. Pengertian. Laporan laba rugi merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu yang melaporkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha dan aktivitas lainnya. 2. Komponen utama laporan laba rugi. Komponen utama laporan laba rugi yang diuraikan di bawah ini menggunakan metode beban fungsional. Bagi jenis-jenis industri tertentu, dimungkinkan untuk menggunakan metode lain yang telah ditentukan. A. Penjualan bersih atau pendapatan usaha. B. Beban pokok penjualan. C. Laba rugi kotor. D. Beban usaha. E. Laba rugi usaha. F. Penghasilan beban lain-lain. G. Bagian laba rugi perusahaan asosiasi. H. Laba rugi sebelum pajak penghasilan. I. Beban penghasilan pajak. J. Laba rugi dari aktivitas normal. K. Pos luar biasa. L. Laba rugi sebelum hak minoritas. M. Hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan. N. Laba rugi bersih. Pada bagian bawah laporan laba rugi agar dicantumkan O. Laba rugi per saham dasar, dan P. Laba rugi per saham dilusian. 3. Rincian komponen laporan laba rugi. A. Penjualan bersih atau pendapatan usaha. Penjualan bersih atau pendapatan usaha merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan produk, penjualan barang dagangan utama, dan pendapatan jasa. Penjualan atau pendapatan usaha disajikan bersih setelah dikurangi potongan penjualan, retur penjualan, dan lain-lain. B. Beban pokok penjualan. Pos ini merupakan nilai tercatat dari persediaan yang dijual untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan usaha. C. Beban usaha. Pos ini merupakan beban kegiatan utama perusahaan, yang pada umumnya dilaporkan dalam dua kategori, yaitu 1. Beban penjualan, dan 2. Beban umum dan administrasi. D. Penghasilan beban lain-lain. 1. Penghasilan beban lain-lain merupakan penghasilan dan beban yang tidak dapat dihubungkan langsung dengan kegiatan usaha utama perusahaan. 2. Penghasilan beban lain-lain disajikan dengan merinci antara lain laba rugi penjualan aktiva tetap, laba rugi kurs pendapatan bunga, dan beban bunga. E. Bagian laba rugi perusahaan asosiasi. Pos ini merupakan laba rugi perusahaan asosiasi pada periode berjalan yang diakui oleh perusahaan sesuai dengan persentase kepemilikan. F. Beban penghasilan pajak. Pos ini merupakan jumlah agregat pajak ini, current tax, dan pajak tangguhan, deferred tax, yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada periode berjalan. G. Pos luar biasa. Pos ini berasal dari suatu kejadian atau transaksi yang memenuhi kriteria tidak normal, unusual, dan tidak sering terjadi, infrequent. Pos luar biasa disajikan bersih setelah memperhitungkan pajak. H. Hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan. Pos ini merupakan bagian laba rugi bersih dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan. I. Laba rugi per saham dasar. Pos ini merupakan jumlah laba rugi bersih pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan. J. Laba rugi per saham dilusian. Pos ini merupakan jumlah laba rugi pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar selama periode pelaporan dan saham biasa yang asumsinya diterbitkan bagi semua efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif yang beredar sepanjang periode pelaporan. Jumlah saham biasa yang akan diterbitkan saat konversi efek berpotensi saham biasa ditentukan sesuai persyaratan efek berpotensi saham biasa tersebut.
Penghitungan ini mengasumsikan nilai konversi atau harga pelaksanaan yang paling menguntungkan dari sudut pandang pemegang efek berpotensi saham biasa. Demikianlah penjelasan materi laba rugi dalam laporan keuangan. Semoga materi ini bisa membantu sobat semua. Khususnya bagi sobat yang sedang membuat laporan laba rugi entah itu untuk diri sendiri, atau sobat yang bekerja di sebuah perusahaan. Jangan lupa ikuti materi selanjutnya, yaitu tentang laporan perubahan ekuitas. Bagi sobat yang ingin menguasai ilmu akuntansi dan pajak, sobat wajib mempelajari semua materi pedoman penyajian laporan keuangan ini sampai selesai. Agar sobat bisa membuat laporan keuangan dengan baik dan benar.